Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semua diberi kesehatan ya. Cerita kali ini dari pamanku sendiri. Ini kejadiannya udah lama banget sih, udah lama banget. Rumah pamanku itu ada di pinggir jalan provinsi. Nah, terus di depan rumahnya itu beliau ini jualan bensin. Nah, kalau bibiku, istri pamanku ini penjahit dia. Nah, waktu itu pamanku masih kerjanya sebagai sopir. Nah, otomatis kan sering keluar lah pamanku ini, sering nggak ada di rumah. Nah, udah gitu. Suatu saat ada orang beli bensin. Waktu itu cuma ada bibiku di rumah sama anak-anaknya. Nah, udah gitu pakai uang 100 ribuan. Dilayanilah sama bibiku, udah gitu ini kembalian sudah. Nah, pas bibiku masuk sudah ngasih uang kembalian ini ke orang itu, ternyata uang 100 ribuannya itu hilang. Kaget bibiku, padahal nggak ada orang, cuma ada anak-anaknya aja sama sama orang tuanya ini, bibiku, mertua pamanku ini. Loh, kemana? Udahlah, ditanyain lah ke semua orang rumah. Ada yang lihat uang 100 ribu? Nggak ada yang lihat, nggak ada gitu, nggak ada yang tahu gitu. Ya sudahlah. Kejadian itu sampai 2 atau 3 kali seperti itu. Ketika ada orang beli ini bensin pakai uang 100 ribu, dan gitu hilang. Gitu terus. Setelah itu ceritalah bibi ke pamanku. Mungkin pamanku ini pernah pengalaman kejadian seperti itu atau gimana ya. Terus pamanku bilang gini, nanti kalau ada yang beli bensin pakai uang 100 ribu itu lagi, paku aja uangnya. Gitu kata pamanku. Masih nggak ngomong maksudnya apa itu, nggak ngomong. Ya udah gitu. Ada lagi ini yang beli itu satu orang aja itu yang pakai uang 100 ribuan itu kalau beli bensin. Datanglah lagi dia beli bensin pakai uang 100 ribuan. Kan nggak mungkin sempat maku kan kayak bibiku itu mau ngasih kembalian itu. Karena nggak sempat maku, bibiku itu kan ada itu tempat untuk jarum-jarum itu yang ada sponsnya. Nah, ditancepin lah ke situ sama bibiku uang itu, ditusuk sama jarum, ditancepin ke uang ini ke sponsnya ini, spons untuk wadah jarum-jarumnya itu. Terus ngasih lah kembalian ke orang itu. Tahu nggak orang itu gimana? Nggak bisa kemana-mana. Yang punya uang 100 ribuan itu, dia nggak bisa, kayak orang bingung, tetap di tempat situ aja, di depan rumah bibiku itu, nggak bisa pulang, nggak bisa, tetap muter-muter aja di situ. Terus bibiku karena kasihan, dicabutlah uangnya, dicabut. Akhirnya orang itu kayak orang sadar bingung, dia toleh-toleh gitu, terus keringat dingin, pucet, kayak ketakutan kayak gitu, takut, malu atau gimana gitu, terus kabur. Setelah itu nggak pernah lagi dia datang ke bibiku. Terus uang yang ada di bibiku nggak hilang, tetap ada di situ. Yang uang 100 ribu ini, apa kemungkinan udah ditusuk sama jarum itu, kemungkinan seperti itu. Dan yang aku tahu sekarang ini, kalau itu namanya uang balen, duit balen kalau kata orang Jawa. Kembali, uang balen itu kembali, uang kembali. Jadi pelaku uang balen ini, dia itu dapat untung dari kembalian itu. Misalnya dia belanja 10 ribu,
kan ya, uangnya 100.000, terus dia belanja itu 10.000, kan otomatis kembaliannya kan 90.000, yaitu keuntungannya dia. Itu kalau untuk satu toko. Sudah berapa toko dia tuh dalam sehari, kan seperti itu. Jadi ya kayak pesugihan kayaknya itu ya, pelaku uang balen itu kayaknya si pesugihan, mau sugih tapi pakai cara-cara seperti itu. Ya Allah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Mudah-mudahan kita diberi akal yang sehat ya, akal yang sehat, terus iman ya, meskipun nggak kuat-kuat banget ya, gimana ya, meskipun kita nggak terlalu alim, nggak terlalu tapi jangan sampai sesusah-susahnya kita, jangan sampai melakukan hal yang seperti itu. Cukup berdoa dan berusaha ikhlas, bersyukur, dan seperti itu. Jangan sampai melakukan hal-hal yang pesugihan lah atau apalah instan itu. Nauzubillah. Ya udah segitu aja ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum.